Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 21 November 2023. Hari ini adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria yang dipersembahkan kepada Allah. Kita tahu nama mama dan papanya Bunda Maria, yakni Santa Ana dan Santo Yoakim. Mereka adalah orang tua yang saleh yang diberi anugerah buah hati di usianya yang sudah senja. Dan anak mereka itu diberi nama Maria yang menjadi ibu Yesus dan menjadi bunda gereja. Pada usia 3 tahun, Bunda Maria dipersembahkan kepada Allah oleh orang tuanya Santa Ana dan Santo Yoakim. Mereka mempersembahkan Maria sebagai ungkapan iman mereka akan Allah. Mereka mempersembahkan sebagaimana yang diajarkan dalam Taurat. Di bait Allah, imam besar menerima kanak-kanak Maria dan memberkatinya. Peristiwa yang kita rayakan hari ini mau menegaskan bahwa rencana keselamatan Allah telah disiapkan sejak semula dalam keluarga kudus. Santa Ana, Santo Yoakim telah mempersiapkan Bunda Maria untuk turut andil dalam sejarah keselamatan yang akan Allah rancangkan bagi seluruh umat manusia. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai sili atas dosa-dosa kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika SMA, saya senang sekali main basket. Dulu badan saya belum sebesar ini. Dan saya masuk tim inti basket di seminari menengah. Dalam tim basket kami, saya punya kakak kelas yang badannya itu pendek, nggak proporsional untuk main basket. Namun ia lolos seleksi dan masuk dalam tim inti basket di seminari. Meski postur tubuhnya pendek, namun ia sangat lincah. Dan setiap kali ia menembakkan bola ke dalam keranjang, rata-rata selalu masuk. Wah, ini kecil-kecil tapi cabai rawit. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang Zakeus, seorang kepala pemungut cukai yang berbadan pendek. Nama Zakeus diambil dari kata Yunani Zakaios, dari kata Ibrani Zaki, yang berarti yang saleh dan suci. Nama ini tidak cocok pada diri
Zakheus yang berprofesi sebagai pemungut cukai, yang bagi orang Yahudi dikategorikan sebagai pendosa berat. Zakheus, dia penasaran sekali dengan sosok Yesus yang ia dengar. Maka ia berupaya untuk manjat pohon ara supaya dapat melihat Yesus dari atas pohon. Hal itu dilakukannya karena dirinya dikucilkan dari masyarakat dan ia juga berbadan pendek. Namun semua keterbatasan yang ada pada dirinya tidak menghalangi semangat Zakheus untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus yang akan melintas tempat itu. Yesus yang melintasi jalan itu mendekati pohon ara yang dinaiki Zakheus dan berkata kepadanya, "Turunlah, sebab aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus pun menerima Yesus dalam rumahnya dengan penuh sukacita. Pertobatan Zakheus diungkapkan dengan sebuah aksi nyata, yakni separuh dari segala miliknya ia akan sumbangkan dan berikan kepada orang-orang miskin. Bahkan ia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada mereka yang telah ia peras. Sementara pertobatan Zakheus ini ditanggapi nyinyir oleh orang banyak dengan mengatakan, "Masa gurumu menumpang di rumah orang berdosa?" Mereka bersungut-sungut dan menggerutu atas sikap Yesus yang justru mau merangkul orang berdosa supaya bertobat dan mengalami keselamatan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus berbeda dengan orang-orang Yahudi yang haram hukumnya untuk bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Hari ini kita belajar dari sosok Zakheus, seorang kepala pemungut cukai, seorang pendosa, namun berupaya untuk mengalami Tuhan dengan semangat pertobatan yang diamalkannya dalam perbuatan. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita telah berupaya untuk mengalami Tuhan dalam hidup ini? Apakah kita telah mengungkapkan sikap tobat kita yang sejati dalam hidup ini? Semoga itulah yang mau kita perjuangkan dan kita buat dalam hidup ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.